Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya lihat sudah banyak sekali nih pertanyaan yang masuk, baik dari Zoom maupun YouTube. Sepertinya Bapak Ibu semua sangat antusias dengan materi hari ini. Mungkin bisa ditampilkan dulu pertanyaannya. Yang pertama, dari Bapak Winondo, untuk pengambilan data soil di sungai ataupun laut, metode bor teknik sebaiknya menggunakan bor kering atau bor basah. Mungkin ini sepertinya ke Pak Numan ya, tadi yang terkait dengan perencanaan Rizaldi. Ya, baik Pak Winondo, terima kasih Pak Winondo. Sebaiknya Pak ya, kalau untuk bor kering dan bor basah itulah pada metode pemborannya Pak Widodo ya. Jadi bukan lebih kepada kondisi lapangannya Bapak Ibu. Jadinya kita tetap merekomendasikan bor kering Bapak Ibu, karena kita tidak mau adanya dalam pengambilan sampel itu tidak adanya pengaruh penggunaan air dari bornya Bapak Ibu. Jadinya sedikit banyak itu kan pertama akan merubah nilai kadar airnya pertama. Lalu kalaupun kondisinya terendam dan sama-sama saja, itulah keutuhan dari core pengambilan core-nya Pak Winondo. Jadinya kita membutuhkan core box itu ketika nanti kita akan menentukan jenis material apa, dan bila terjadi apa-apa kita bisa cek kembali si core box-nya Bapak Ibu, Pak Winondo. Jadinya lebih kepada mempertahankan keutuhan core-nya dan menjaga properties dari sampel UDS-nya nanti Pak Winondo. Nah, misalkan nanti kalau UDS berarti kita harus pakai bor kering Bapak Ibu, jadi tidak menggunakan tambahan air dalam pengeborannya. Kalau untuk masalah nanti ketemu batu gitu, berarti kan kalau batu kan kita tidak memerlukan UDS lagi Pak Winodo ya. Paling juga kita membutuhkan DS disturb sampel untuk pengujian UCS misalkan. Itu bisa menggunakan sampel tidak terganggu, dan penggunaan bor basah intinya untuk melumasi si mata bornya itu nggak masalah Pak Winodo. Tetap Pak, jadinya kalau untuk UDS, untuk core kita rekomendasikan bor kering. Mungkin gitu Pak Winondo. Terima kasih Pak Numan atas jawabannya. Semoga bisa menjawab tadi pertanyaan dari Pak Winondo. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Pak Bagus Guritno. Selamat pagi Pak Ahmad, izin bertanya, sebagaimana yang diketahui bahwa pada tanah ekspansif dapat terjadi retak atau crack soil pada keadaan kering yang dapat memberikan penambahan tekanan air pori pada timbunan. Lalu bagaimana cara melakukan pengujiannya? Ini sepertinya ke Pak Numan lagi ya. Oke, Pak. Terima kasih Pak Rizaldi. Selamat siang Pak Bagus. Jadi memang pada prinsipnya kalau untuk tanah ekspansif itu kan dia lempung Pak ya, dominannya lempung, karena tadi korelasi tadi Pak, PI per persen berat lempungnya berapa. Jadi memang pertama dia secara makhluknya ya tanah lempung Pak ya, jadinya. Tapi kalau untuk terjadinya pore pressure Pak ya, kalau kondisi terendam, jadi yang mungkin yang kemarin dijelaskan oleh Pak Arif Pak ya, jadi kita harus mempertimbangkan kondisi zona aktifnya Bapak Ibu. Pak Bagus, kita cek tuh Pak berapa kedalaman sampai si kadar airnya itu tidak banyak terpengaruh Pak Winodo. Selama itu masih di bawah zona aktif, sepertinya makhluk si ekspansif ini tetap akan berperilaku sekedar lempung biasa Pak. Jadi dia tidak akan ada fluktuasi kembang susutnya Pak Winodo, Pak Bagus. Jadinya jikapun sampai crack dan dia mengering,
itu berarti dia masih dalam zona aktif tersebut Pak Widakno. Dan yang terjadi sebenarnya bukan penambahan ekses air pori Pak Bagus, malah terjadi suction Pak. Jadinya si air yang datang itu dia serap Pak, karena dia punya komponen mormorinate itu Pak. Jadinya ada malah kebalikan Pak, suction sebenarnya. Dari sisi daya dukung atau dari sisi kestabilan tanah itu bagus sebenarnya Pak. Tetapi yang menjadi concern adalah ketika nanti dia sampai sudah mencapai batas limit batas basahnya Pak, batas limit basahnya itu yang menjadi concern Pak. Jadinya itu Pak, pengujiannya ya pertama Bapak harus yang seperti yang Pak Arif tadi Pak, tentukan zona aktifnya berapa meter dari permukaan tanah Pak. Selama dia tidak berada di zona aktifnya, berarti dia aman-aman saja Pak. Pengujiannya apa? Sederhana saja Pak. Bapak bisa ngambil sampel UDS, sampel DS Pak, direct shear. Di sub sampel, Bapak bisa ngambil aja Pak misalkan dari Bapak menguji tiap setengah meter Bapak ambil Pak tanahnya, Bapak uji indeksnya saja Pak. Bapak cek kadar airnya, udah itu saja Pak. Jadinya cukup itu saja Pak. Itu aja mungkin Pak Rizaldi. Ya, baik, terima kasih Pak Numan atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan dari Pak Bagus ya. Pak Rizaldi, mungkin saya tambahkan lagi Pak Bagus. Oh ya, boleh. Maksudnya Pak, yang ditambahkan itu adalah yang zona aktif Pak ya. Sisanya itu mengikuti perilaku pengujian tanah Lampung pada umumnya yang saya sampaikan tadi gitu Pak Bagus. Itu Pak. Itu mungkin Pak Rizaldi. Ya, baik. Terima kasih Pak Numan. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Elita, ini bagaimana solusi tanah lunak terhadap konsolidasi? Ya. Ke Pak Numan lagi ya. Ya. Selamat pagi Bu Elita. Ya Bu, jadi memang masalah utama tanah lunak adalah konsolidasi Bu ya. Jadinya yang bisa kita atur dalam desainnya itu adalah berapa lama kita harus menimbun, kita harus tunggu, dan berapa lama tinggi timbunan yang akan tinggi timbunan kritis yang bisa kita timbun Bu Elita. Sisanya kita ikuti maunya tanah lunak ini Bu. Dia pengennya 100 tahun, ya ikuti saja Bu 100 tahun berarti keinginannya. Tetapi misalkan Bu Elita tidak punya waktu 100 tahun untuk menunggu dia konsolidasi, berarti Bu Elita harus mempercepat konsolidasi. Salah satunya berarti tadi pakai PVD, bisa pakai vakum, atau enggak kalau memang sangat lunak dan tidak bisa tidak eligible untuk segala perbaikan tanah, ya Ibu Elita ujung-ujungnya harus menggunakan pile. Jadi dikangkangin tanah lunaknya, Ibu transfer langsung ke tanah keras jalannya Bu Elita. Seperti itu Bu. Jadinya tergantung Bu Elita punya constraint waktunya berapa lama gitu. Bisa Ibu sesuaikan PVD. Jadi waktu yang Ibu punya itu bisa sesuaikan dengan teknologi. Begitu mungkin jawabannya Pak Rizaldi, Bu Elita. Terima kasih Pak Numan atas jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Elita. Jawaban dari Pak Numan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Yudi Irawan. Kayaknya masih ke Pak Numan lagi nih pertanyaan. Untuk pengujian metode tanah SPT washboring, biasanya hasil NSPT didapatkan hasil semu karena pengaruh air pada proses pengujiannya. Pendekatan atau korelasi NSPT terhadap hasil sondir CPT dipakai nilai pendekatan seperti apa? Oke. Selamat siang Pak Yudi. Ya Pak, jadi SPT yaitu Pak, jika kita menggunakan washboring itu kan berarti ada air yang masuk Pak ya. Jadinya yang tadinya tanahnya itu tidak terlalu basah menjadi basah, dan SPT-nya kalau sudah basah berarti kan berkurang Pak ya. Jadi lebih pesimis hasilnya biasanya Pak. Karena adanya gangguan dari si air yang dimasukkan oleh bor master tersebut Bapak Ibu. Nah, mungkin korelasinya yang umum itu adalah nilai KISEK itu adalah 2-5 NSPT Pak
Pak Yudi. Mungkin Bapak bisa korelasikan saja apakah nilai KISE-nya apa dalam rentang 2 atau sampai 5 NSPT gitu. Cuman untungnya Pak Yudi masih punya data CPT Bapak ya. Kalau jika sampai hanya punya data SPT, kami rekomendasikan seperti ada halnya satu ruas jalan tol di Sumatera itu menggunakan metode wash boring, kita lakukan pengujian ulang Pak, dan itu membutuhkan waktu yang lama kembali Bapak karena hasil dari analisis yang dikeluarkan dari hasil uji yang tidak sesuai tidak akan akurat Pak, jadinya akan pertama akan lebih boros Pak karena dia lebih pesimis Pak, jadi misleading jadi akhirnya begitu mungkin Pak. Jadi intinya kalau Bapak pengen mengujinya adalah KISE itu 2 sampai 5 SPT. Kalau ada nilai CPT udah Pak, lupakan dulu ada SPT-nya karena kami menganggap itu adalah data yang tidak bagus Pak. Gunakan data CPT karena lebih tidak terganggu Pak. Itu untuk tanah, tapi untuk tanah lempung Pak ya, karena kalau untuk tanah pasir itu CPT juga tidak akurat. Mungkin itu Pak Yudi, Pak Rizaldi. Ya, baik, terima kasih Pak Anuman. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Yudi. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Yang selanjutnya pertanyaan dari Pak Muhammad Basri. Yang pertama itu bagaimana menentukan umur rencana dari timbunan di masa layan. Lalu yang kedua, dapatkah ditentukan reliabilitas atau keandalan dari timbunan ketika masa konstruksi telah selesai dalam tahap PHO atau FHO. Ini mungkin Pak Numan lagi ya. Mungkin. Ya. Selamat siang Pak Basri. Bagaimana menentukan umur rencana dari timbunan masa layan? Sebenarnya kalau untuk umur kita, ini Pak ya, kita anggap dalam pekerjaan konstruksinya itu benar-benar bagus Pak ya. Jadinya saya rasa itu bisa sampai 50 tahun Pak, mengikuti sesuai dengan syarat yang di SND 460 Pak Basri. Cuman yang gini Pak, yang mungkin yang kita concern itu adalah kepada tanah yang di bawah timbunan Pak ya. Nah itu yang seperti saya gambarkan di awal tadi yang grafik faktor keamanan Pak ya. Sebenarnya Pak Basri itu sudah bisa tidurnya Pak saat konstruksi dan seterusnya Pak. Karena faktor keamanan dari timbunan itu lebih akan cenderung meningkat Pak Basri. Jadi yang Bapak concern terhadap kegagalan adalah di masa konstruksi. Jadi ketika saat konstruksinya Bapak. Jadi umur rencananya sesuaikan saja Pak yang seperti yang di SND 460 yang saya sebutkan di awal. Nanti mungkin saya akan paparannya di kanal panitia. Sesuaikan saja. Lalu relatif tidak menjadi kekhawatiran Pak kalau untuk timbunan yang sudah melewati masa konstruksi dengan asumsi pengerjaannya sesuai. Lalu dapatkah ditentukan reliabilitas keandalan dari timbunan ketika masuk konstruksi telah selesai atau PHO, FHO? Bisa Pak, tapi ini di luar kontrak Pak, karena di luar masa kontrak. Tapi untuk memonitoringnya bisa Pak, berbagai macam cara ada Pak. Biasanya kalau kita menggunakan instrumentasi Pak Basri, contohnya kalau untuk adakah pergerakan di badan timbunan ya akibat penimbunan jangka panjang tertentu, kita menggunakan inclinometer Pak. Jadi kita bisa menggunakan inclinometer. Lalu terkait dengan masalah excess or pore pressure, karena yang tanah lunak itu identik dengan permasalahan pore pressure dan konsolidasi, kita bisa menggunakan piezometer yang ditanam di sekitar biasanya di tengah-tengah timbunan atau enggak ya dimanapun yang sesuai dengan hasil desainnya Pak. Bisa Pak. Itu di luar, tapi di luar PHO FHO kontrak ini Pak ya maksudnya. Jadi kapanpun Bapak bisa lakukan. Dan sekali lagi memang kalau sampai pekerjaannya bagus, nggak masalah Pak. Baik dari inclino dan baik dari itu piezometer akan memberikan hasil yang bagus sepanjang waktu. Itu mungkin Pak Basri, Pak Rizaldi. Ya, baik, terima kasih Pak Numan. Jadi memang bisa ya Pak ditentukan. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke penanya berikutnya dari Pak Bismo, PJN Kaltim.
pada kondisi perkerasan di atas timbunan yang mengalami penurunan, apakah boleh dilakukan pengujian bor untuk mendapatkan nilai SPT-nya? Apakah kondisi timbunan yang sudah mengalami penurunan akan berubah nilai kepadatannya? Ini masih ke Pak Numan ya sepertinya. Ya, oke. Selamat siang Pak Bismo. Jadi untuk ini ingin mengecek Pak ya, mengecek timbunannya. Jadi gini Pak, kalau untuk mengecek timbun tanah dasar itu memang kita menggunakan SPT dan bor dan lain-lain Pak ya. Biasanya tapi kalau untuk timbunan itu kita lebih kepada nilai CBR Pak ya. Bapak bisa pakai DCP atau menggunakan CBR lapangan itu. Tetapi bisa saja Pak, jadinya korelasinya nanti bisa kita kaitkan dalam nilai kuat gesernya Pak. Apakah dia masuk ke dalam masih dalam tanah lunak? Berarti kalau sampai timbunan yang mengindikasikan tanah lunak, berarti kan pemadatannya kurang bagus Pak Bismo ya. Jadinya itu adalah indikasi Pak. Jadinya salah satunya. Kalau kita korelasikan dalam SPT dan atau dengan CPTU atau CPT, ya berarti kisaran untuk CBR yang bagus itu ada di kisaran stiff Pak, atau enggak ya menengah lah Pak ya stiff lah Pak sebenarnya, stiff atau enggak sebutnya apa ya, kenyal kalau di SNI itu. Jadi harus kisaran seperti itu Pak. Kalau sampai ada nilai tanah dalam masuk korelasinya dalam nilai kuat gesernya adalah tanah lunak, berarti masalahnya adalah di pemadatan. Lalu, apakah kondisi timbunan yang sudah mengalami penurunan akan berubah nilai kepadatannya? Iya, Pak. Ini timbunan, Pak ya, bukan tanah dasar ya. Berarti idealnya timbunan itu tidak boleh terjadi penurunan, Pak. Penurunan pada timbunan, Pak ya, bukan tanah dasar, Pak. Karena dia itu dipadatkan dengan metode yang sudah ditentukan. Bila menggunakan kalau pasiran itu menggunakan fibro, Pak ya. Kalau untuk tanah menggunakan chip food gitu Pak ya. Jadinya sebenarnya kondisinya udah harus tidak boleh turun Pak. Kalau ada penurunan berarti kondisinya kurang padat Pak penimbunannya. Tetapi jika sudah ada penurunan berarti yang tadi saya sebutkan Pak, kondisi tanahnya akan lebih bagus Pak. Cuman sebenarnya nggak boleh juga Pak ya terjadi penurunan. Cuman kalau sampai terjadi penurunan memang tanahnya memadat Pak. Kondisinya berarti lebih bagus Pak dibandingkan dengan awalnya Pak ya, bukan desainnya Pak ya, karena nggak akan ada dimanapun desain timbunan CBR-nya yang kecil Pak. Jadinya harapannya yang tadi itu tidak terkompaksi dengan baik, sudah turun jadinya bagus Pak. Jadi ketika sudah turun berarti sudah bagus Pak. Akan berubah Pak nilai kepadatan. Itu Pak. Begitupun juga tanah dasarnya Pak, atau akan ada perubahan kepadatan karena semakin bagus juga Pak, karena tanahnya akan semakin memadat di bawah. Mungkin gitu Pak Bismo, Pak Rizaldi. Ya, baik, terima kasih Pak Luman. Mungkin mau ada tambahan dulu dari Pak Hardi atau Bu Dea terkait pertanyaan ini. Ya, gimana Pak Hardi? Ada tambahan dulu Pak Hardi atau kita lanjut saja Pak? Yang terkait ini ya, nah SPT-nya. Ini boleh-boleh saja sebenarnya. Kalau kita bicara timbunannya sudah dilakukan ya, kemudian existingnya ternyata masih terjadi penurunan gitu ya. Maka itu ya memang kalau memang seandainya dengan dengan beban tertentu sesuai desain, kan kita kan berharap nih begitu finish selesai seharusnya penurunan itu sudah tidak terjadi lagi, baik itu akibat timbunannya ataupun tanah dasarnya, kecuali kalau beban itu ada penambahan entah itu tinggi dari desain ya. Dan apabila sesuai desain ternyata masih terjadi penurunan, itu bisa saja dicek untuk tanah dasarnya ya. Kadang juga kalau existing seperti itu, kadang kita juga merekomendasinya antara kanan kiri gitu ya, untuk melihat perbedaan yang sudah dibebanin. Kalau ini kan dia sudah dibebanin, apakah terjadi perubahan antara yang belum di bagian sisi kanan kiri sama sisi yang sudah dibebanin gitu ya. Yang Pak Numan sampaikan tadi, sudah ada penambahan dari karena sudah ada begitu dibebanin, proses konsolidasi itu kan jalan, ya bukan memadat gitu ya. Kalau untuk tanah lunak biasanya kalau yang timbunannya juga ya sesuai kepadatan itu saja spek harusnya ya.
Dan kalaupun seandainya dia, kan timbunan itu kan kita spesifikasikan bicaranya kan CBR minimumnya 6% kan ya. 6% itu dalam kondisi shock ya, terendam gitu ya, beberapa hari gitu. Jadi dia harusnya sudah tidak terjadi perubahan dengan kuat minimum itu dari CBR 6%, shock itu harusnya sudah terjadi apa perubahan dari kuatnya selama asumsinya kepadatannya sudah didapat ya. Kalau dia kurang padat lagi ya ada kemungkinan si penurunan yang terjadi akibat dari kurang padatnya dari timbunannya. Bisa seperti itu juga. Yang itu aja Pak Rizal, terima kasih. Terima kasih Pak Hardi. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Miftahul Rozi. Apabila pelaksanaan timbunan tinggi sudah dilaksanakan dengan replacement dan preloading dan penurunan sudah sesuai hasil analisis, bagaimana pemeliharaan kaki timbunan bagian bawah yang lokasinya dekat pinggir pantai yang berpotensi adanya fluktuasi muka air laut? Ya, mungkin silakan Pak Numan, Pak Hardi atau Bu Dea bisa menambahkan juga. Saya dulu ya, Pak. Enggak, silakan. Mungkin bisa tambahkan Bu Dea sama Pak Hardi. Jadi kalau ini udah oke ya, udah oke, timbulannya sudah oke, ininya desainnya sudah oke, tinggal kakinya ternyata di lokasi di pinggir pantai. Berarti mekanismenya adalah pelindungan, Pak. Pelindungan itu bukan kalau sudah oke, Pak, berarti kan struktural oke, secara struktural sudah mantap, Pak ya. Jadi bisa hanya sebagai facing saja, Pak. Bisa facing bisa macam-macam, Pak. Bisa menggunakan geomembran misalkan, kalau nggak mau tembus sampai tanah timbunannya, karena kan yang membahayakan itu kan pasang surut, Pak ya. Jadi adanya rapid drawdown, Pak ya. Jadi ada kondisi perubahan tinggi muka air secara tiba-tiba. Nah, itu yang bisa menyebabkan tanah jenuh dan langsung tanah tidak jenuh, itu yang menyebabkan tidak bagus, Pak. Jadi mungkin hanya dicegah dengan facing saja, Pak. Berarti suatu penanganan yang tidak perlu struktural. Bisa macam-macam itu. Bisa geomembran atau pakai geotekstil separator dan lain itu mungkin. Silakan mungkin Bu Dea, Pak Hardi bisa menambahkan. Ya, mungkin menanggapi sedikit apa yang sudah disampaikan Pak Numan. Betul, tadi kalau tidak ada masalah struktur, barangkali nanti tinggal memproteksi permukaannya ya. Permukaannya itu tadi betul bisa dengan geosintetik, tapi karena ini air laut, jadi mungkin perlu diperhatikan juga jenis material nanti yang dipilihnya dari geosintetiknya itu. Jangan sampai nanti ada permasalahan tambahan, misalnya karena ada akibat air laut jadi korosif atau malah jadi merusak proteksi yang sudah dipasang saat itu. Mungkin itu, Pak. Terima kasih Bu Dea. Pak Hardi, mungkin ada tambahan? Sedikit lah. Ini kalau semuanya oke, sebenarnya ya tinggal perlindungan terhadap kaki ya. Di mana-mana itu kaki itu penting gitu. Kalau berarti kan kalau kita di sini hadapannya berarti fluktuasi muka air laut ya. Ada ini yang pas jawabnya biasanya Pak, kalau seandainya kita kondisi seperti ini untuk lereng yang untuk jalan nasional ya terutama ya, kita mengasih masukan terkait stabilitas terkait bagian timbunannya. Tapi begitu kita bicara kaki di pinggir pantai, saya nggak tahu apakah memang harus seberapa jauh, karena pengaruh abrasi itu kadang kan panjang gitu Pak ya, udah sekian kilo atau beberapa tahun kemudian dia udah menambah. Nah itu kayak semacam biasanya kita minta masukan lagi ke teman-teman dari balai pantai atau balai sungai untuk mengatasi atau memproteksi kaki, dalam hal ini timbunan kita, biar agar kaki itu kuat terhadap fluktuasi muka air laut, entah itu dia semacam membuat penahan abrasi gitu ya, tambah-tambahan seperti itu. Jadi kita tinggal perkuatan kakinya seperti apa gitu untuk mengatasi fluktuasi muka air laut tadi.
Paling itu Pak Rizaldi. Baik, terima kasih Hardi. Mungkin begitu ya tadi sudah sangat lengkap ya dijawab oleh Pak Indra dan juga Pak Hardi terkait dengan bagian kaki timbunan ya. Selanjutnya kita mungkin bisa masuk ke pertanyaan berikutnya dari Pak Yudi Irawan. Metode penanganannya efektif untuk tanah ataupun lereng yang didominasi oleh clay shell dan terdapat lapisan batu bara pada lapisan tanahnya. Mungkin siapa dulu? Memang Pak Hardi atau Bu Dehan? Ya, mungkin boleh saya dulu. Sebenarnya nih dijawabnya oleh Pak Rizaldi nih ya, karena geologi nih. Kalau yang saya tahu Pak Rizaldi yang mungkin boleh tambah koreksi nih Pak Yudi nih. Pak Yudi, jadi clay shell itu sebenarnya kalau permasalahan utamanya adalah terekspos oleh oksidasi Pak ya, oleh udara, oleh air dan lain-lain. Begitupun juga batu bara ya. Batu bara yang saya tahu itu cukup diproteksi saja Pak sebelum, tapi ya jangan digali dulu semuanya Pak ya. Nanti nunggu erosif, nunggu abrasif, nunggu longsor baru ditangani Pak. Biasanya galinya itu sesuai dengan gali cover gitu Pak. Rasanya yang menurut saya tahu nih, mungkin Pak Rizal lebih pas jawabnya. Untuk clay shell dan timbul batu bara itu ya tinggal diproteksi saja Pak agar tidak teroksidasi. Nah, monggo nih Pak Rizaldi nih duluan nih sebelum Bu Dea sama Pak Hardi. Ya, mungkin ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anuman juga ya. Kalau memang clay shell kan dia sangat sangat sensitif terhadap air dan juga udara gitu ya. Jadi memang harus kita tangani ataupun itu harus cepat dan juga kita langsung tutup gitu ya Pak Numan. Jadi supaya tidak terkena air ataupun udara yang bisa mengakibatkan adanya oksidasi itu dan sehingga nanti clay shell tersebut bisa menjadi kembang susut gitu. Lalu untuk batu bara mungkin karena memang batu bara ini kan dia adalah material dari sisa-sisa tumbuhan ya. Jadi tanah gambut yang sudah nantinya semakin matang itu akan jadi lapisan batu bara gitu. Jadi mungkin penanganannya mungkin bisa mengadopsi dari penanganan terhadap material gambut gitu. Jadi perbedaannya karena batu bara itu memang tanah gambut yang sudah matang dan sudah menjadi batu lah gitu. Jadi mungkin karena lapisan kandungan organiknya itu pasti akan sangat tinggi gitu batu bara. Jadi mungkin bisa mengadopsi dari penanganan terhadap tanah gambut. Mungkin seperti itu Pak Numan. Terima kasih Pak. Saya juga tahu jadinya batu bara. Mungkin Bu Dea sama Pak Hardi, monggo bisa. Ya, kalau saya prinsipnya kalau clay shell itu sebetulnya ada waktu kritisnya ya, waktu pelaksanaan. Jangan sampai waktu kritis itu terlewat sehingga metode penanganan apapun yang kita pilih jadi tidak efektif gitu. Jadi jangan ya seperti betul tadi kata Pak Rizaldi karena materialnya sangat sensitif, maka sedapat mungkin tidak lama terekspos oleh air dan udara. Tapi mungkin yang tadi belum terjawab Pak Numan, ada rekomendasi metode penanganan efektif tidak untuk satu kasus di clay shell? Barangkali dari Pak Hardi juga ada. Kalau clay shell ya itu Bu, kalau Hanya proteksi saja sih. Sebelum kondisi dia hancur, itu proteksi saja Pak Yudi. Kalau sampai dia sudah hancur berarti struktural Pak Yudi. Ini mungkin yang sudah repot Pak. Dan ini banyak yang kejadian seperti telatnya kita untuk memproteksi cukup banyak Pak terutama daerah-daerah formasi Subang Clay ya Pak Rizaldi ya. Jadi di sana itu memang formasi seperti itu dan kalau ketemu air ya sudah Pak. Masalahnya ketika apalagi kita ada galian tinggi seperti atau timbunan tinggi.
Jadi upaya preventif ya, Pak Numan. Iya, preventif. Ya, cukup kalau dari saya. Silakan, Pak Hardi. Hardi. Pak Hardi, Nah, mau saya menambah? nambahin dikit lah. Ini kalau bicara kasus ya, Pak. Pertama kita belajar di Cipularang, itu Klesel juga. Dia timbunan. Kita kan tidak bicara lereng ya. Jadi kadang lokasi-lokasi itu memang dia kadang lokasi Klesel itu kadang bidang gelincirnya itu lebih dari satu, Pak. Cipularang itu 2 kadang. Ke dalamnya dalam-dalam. Dan kalau sudah terjadi longsor itu ya contoh saja lah yang jembatan itu kayak KM100 itu jembatan apa ya permukaannya? Di Soman. Cisoman, bukan? Cisoman. Soman yang gerak terus tuh. Atau lagi yang Semarang bawah itu Penggaron ya. Ya, Penggaron. Itu kalau udah masanya gede itu ya biasanya pamungkasnya bompa ya. Tapi kalau kita bicara di efek lereng galian, ini kasusnya juga sekarang di IKN ya, Sel. Jadi galiannya mungkin ada beberapa lokasi yang galiannya tinggi gitu ya. Ada yang sampai 26 meter. Kalau saya lihat sih beberapa itu memang belum dibongkar si galiannya. Cuman dari data tanah itu ada kemungkinan kita akan menggali area clay shell. Nah, nanti kita akan bicara atas keterbatasan ROW dulu nih. Kalau seandainya ROW kita tidak masalah, ya gitu ya. Kadang sudut idealnya itu 1/4 biasanya kita rekomendasikan. Jadi 1 vertikal 4 horizontal untuk mendominasi mencegah longsoran yang terjadi. Dan kalaupun tidak bisa gitu ya, paksa 1-1, 1-2 biasanya pendekatan cover tadi. Karena weathernya itu begitu dia terbuka melapuknya itu cepat. Jadi kalau pengalaman teman-teman yang di tim ya, itu pada saat dia ngebuka gitu, dia gali-gali buku macan si ekskavator tuh nggak kuat dia. Habis itu dia diamin 1 hari tuh. Besok dia gali lagi nih menggunakan alat yang sama. Tapi bisa gitu dia diamin 1 day ya 1 hari. Itu dia bisa gali lagi sampai 2 meter kedalaman. Jadi apa yang kita simpulkan, jadi proses pelapukan pada saat dia segar gitu ya, dia keras begitu 1 hari nggak bisa kuku eksa, dia diamin 1 hari sama si penyelesaian dia garuk lagi itu bisa. Jadi proses pelapukannya itu cepat walaupun dia hanya teroksidasi sama si udara gitu ya. Dia bisa garuk lagi tuh. Nah, salah satu jalan ininya tadi kita coba dia cover cepat-cepat gitu ya. Begitu digali misal menggunakan short crane itu harus cepat tuh ready tuh di lokasi. Jadi sama tadi critical time yang disampaikan oleh Budia tadi. Jadi pada saat dia digali critical time berapa itu si alat short crane, alat penutup itu harus cepat gitu ya. Jadi semacam kerjanya kalau saya tampilkan kayak bekerja dalam terowongan ya. Terowongan itu kan dia parsial tuh atas dulu digali seperti Pak Fahmi sampaikan waktu kemarin. Terus begitu kuat atas baru bawahnya. Jadi metode seperti itu potong cover itu memang sepertinya harus dilakukan gitu ya untuk mencegah pelapukannya itu terjadi. Kemudian kalau untuk di bagian dasar tanahnya, kadang ya udah finish grade-nya berapa, kadang disarankan jangan menggalinya itu sampai finish grade dulu, dibiarkan dulu 1 meter gitu ya. Agar apa? Pada saat semuanya sudah siap baru kita gali, gitu, baru kita timbun. Jadi kita biarkan dulu lapisan 1 meter itu dia melapuk dulu nih. Berharap bagian bawah di bawah 1 meter itu dia kita mendapatkan pada saat kita mau melakukan penimbunan apapun itu kita mendapatkan dia dalam kondisi clay shell yang masih segar. Paling itu Pak Rizali tambahan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Numan mau ada tanggapan lagi Pak? Enggak, ini aja mungkin tambahan. Godaan terbesar dalam galian itu adalah volume ya, kurva S. Kadang-kadang itu digali semua dulu baru mikir belakangan.
Jadi yang tadi disebutkan Pak Hardi dan Bu Dia itu ada waktu tunggu itu yang yang paling baik dilakukan. Gali, cover, gali, cover, gali, cover. Jangan gali, kurva S-nya membengkak, lalu baru di cover dan terlambat di cover, ternyata sudah residual. Itu aja mungkin Pak Rizal. Ya, terima kasih Pak Numan. Jadi memang sangat ini ya, perlu kehati-hatian ya untuk terutama di material yang didominasi oleh clay shell, itu memang ada waktu-waktu kritis dan kita harus siap dengan penanganan yang tepat ya, tadi di cover itu, karena memang apabila tadi yang Pak Hardi sampaikan satu hari sudah dibiarkan, itu sudah berbeda gitu ya perlakuan sifat dari material. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya karena lumayan masih banyak Pak Hardi. Ya. Masih ada sekitar setengah jam lagi. Pertanyaan berikutnya dari Pak Bagus Wiritno lagi. Pak Hardi, untuk timbunan menggunakan mortar busa, bagaimana pengaruhnya terhadap hidrostatik uplift? Ini terkait mortar busa, Pak Hardi, silakan. Ya, terima kasih Pak Bagus. Selamat siang. Nah, kalau untuk uplift, ini kalau kita bicara density timbunan dengan mortar busa 0,8 lah ya, harusnya akan terjadi uplift gitu ya. Apabila muka airnya naik nih, saya nggak tahu kalau seandainya banjir gitu ya, otomatis ada tekanan hidrostatiknya ke atas gitu ya. Nah, saya lebih melihatnya ke arah ini nih, tinggi muka air, potensi tinggi muka air tergenangnya. Kalau kita bicara density mortar busa, anggaplah based on spec kita bicara 0,8 ton per meter kubik gitu ya. Berarti akan terjadi proses pengangkatan apabila muka air kita itu akan mengcover 80% dari tinggi timbunan mortar busanya gitu ya. Dia mulai akan ada terjadi proses tuh. Gitu ya. Nah, ini akan balik lagi ke perencanaan sebenarnya. Pada lokasi proyek kita itu tentu hal itu harus kita antisipasi nantinya apabila kita dari awal sudah ada data seperti itu. Berapa kemungkinan muka air banjir yang terada di lokasi tersebut? Ya, kalau terkait flyover segala macam itu kita tutup mata lah karena pasti nggak mungkin flyover itu banjir gitu. Nah, ini terkait timbunan badan jalan nih biasanya. Di lokasi-lokasi itu seberapa tinggi muka air banjirnya gitu ya. Nah, tinggal kita estimasikan saja. Toh di atas timbunan mortar busa itu biasanya ada lapisan lain nih. Entah itu dia CWC ya, itu 2,2 ya beratnya ya, 2,2 ton ya meter kubiknya. Terus juga sebenarnya tiap 1 meter kita juga ada wire mesh-nya ya. Sebenarnya itu bisa di combine, dihitung ya berapa sih nanti muka air tertentu ya. Kalau lebih amannya ya sudah, kalau 80% tinggi timbunannya seberapa ya udah kita naikin saja dari muka air banjir ya untuk mencegah proses pengangkatan, atau bisa juga kita tambahin akur di bagian bawahnya, bisa menggunakan cerucuk beton mungkin ya, cerucuk kayu. Kemudian di wire mesh-nya itu di bagian bawah kita ikat saja gitu ya, sebagai penahan untuk gaya hidrostatik uplift-nya. Banyak cara kok untuk mengatasi pengaruh terhadap hidrostatik uplift terhadap densitas mortar busa yang memang lebih ringan daripada air ini. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan. Tambahan. Ini kalau seandainya kita bicara panjang penanganan gitu ya, saya nggak tahu, misal panjang penanganannya 300 meter gitu ya, dengan adanya si wire mesh tadi yang per 1 meter satu, dia akan mencoba penurunan yang terjadi itu seragam, kemudian mencegah retak pada saat disambungan ke atas, kemudian juga dia bisa juga jadi satu kesatuan gitu ya, konstruksi kita gitu ya.
Jadi apakah memang 300 meter itu banjirnya itu? Jadi yang nahannya itu sepanjang itu gitu, 300 meter kalau saya ambil contoh. 300 meter sepanjang itu yang menahan gitu, karena dia satu kesatuan ada si Hermes tadi. Apakah si banjirnya tadi untuk hidrostatik upliftnya tadi sepanjang 300 meter? Kalau dia seandainya hanya di bagian tengah, itu juga ada potensi mortar busa itu ditahan sepanjang 300 meter itu. Itu Pak, makasih. Bisa dihitung juga Pak itu pada saat perencanaan juga akibat hidrostatik tadi. Terima kasih Pak Hardi. Dari Pak Numan atau Budha ada tambahan? Cukup kalau dari saya. Itu hitungannya kalau mau lebih jelas Pak Bagus ada di pedoman perancangannya ya. Perancangannya Pak Hardi ya? Perencanaan ya? Yang teknis kan, Numan. Pedoman perencanaan. Oh ya, teknis ya. Ada. Ada Pak, perhitungan faktor keamanan Bu Yansi. Nanti di upload aja sekalian 4 pedoman sama speknya nanti di. Ya. Sudah Pak Ardi sudah diupload di link materi pedoman. Ya. Siap, ya. Jadi saya cukup Pak Rizaldi. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan juga terkait materi dan juga spesifikasi dan juga pedoman nanti akan kami sertakan dalam link materinya. Mungkin kita lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Edwin Tungkir, bagaimana efektivitas dan durabilitas metode penanganan timbunan ringan dengan mortar busa dibandingkan dengan alternatif perbaikan tanah lunak lainnya untuk mengatasi penurunan subgrade pasca konstruksi pada kondisi jalan yang memiliki fluktuasi muka air tanah? Silakan Pak Hardi. Ya. Oke, makasih Pak Edwin ya. Ini apa yang gimana ya jawabnya, bentar. Mortar busa ini memang salah satu alternatif penanganan untuk tanah lunak ya. Satu, apabila kita bicara terkait penurunan, kita berarti bicara beban di atasnya. Begitu kita bicara beban, dengan beban yang lebih ringan, otomatis larinya akan settlement yang terjadi, dia akan lebih sedikit lah dibanding dengan timbunan biasa. Yang kedua, stability. Begitu kita bicara stability, dengan tinggi timbunan finish grade yang sama, timbunan, compare-nya ke timbunan tanah ya Pak ya, dia hak kritisnya tidak terlampaui. Apabila finish grade-nya kita butuh 2 meter timbunan mortar busa, hak kritisnya dia tidak terlampaui gitu ya, karena mungkin dia ada di 4 meter seperti yang saya sampaikan di paparan gitu ya. Jadi secara stability dia akan meningkat juga gitu. Nah, apabila kita korelasikan mengatasi penurunan pasca konstruksi, kondisi jalan potensi fluktuasi muka air tanah. Nah, intinya sebenarnya pada saat perencanaan kita kan sebenarnya ada semacam dibatasin gitu ya penurunan. Ya kalau setelah konstruksi harusnya konstruksi itu sudah tidak terjadi penurunan kembali gitu idealnya. Atau MDP kita juga mengatasin gitu ya, membatasin gitu ya. Yang satu kan konsolidasi 90% misalnya tuh harus tercapai. Kedua, atau kalau tidak batas maksimumnya after konstruksi itu 10 cm ya. Berarti penurunan per tahunnya itu dibatasi 1 cm. Jadi apapun itu alternatif konstruksi penanganan tanah lunak, setelah konstruksi harusnya penurunan itu akibat tanah dasar itu sudah tidak terjadi lagi. Jadi sebenarnya asumsi jalan yang memiliki potensi fluktuasi muka air tanah itu sudah diakomodir harusnya pada saat tahap perencanaan gitu ya. Dengan beban finish grade atau beban lalu lintas seperti perencanaan gitu ya. Kalau beban timbunannya 2 meter ya 2 meter gitu. Itu kalau masuk preloading gitu, dia harus mengasumsikan itu beban lalu lintasnya, habis itu dia potong gitu ya. Setelah si lalu lintas masuk ya penurunan itu seharusnya tidak terjadi lagi atau boleh dengan batasan tertentu gitu ya. Jadi fluktuasi muka air tanahnya harusnya terakomodir pada saat perencanaan.
Paling itu. Mungkin kalau ada tambahan, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Numan kalau ada tambahan. Cukup kayaknya Pak Rizaldi. Dan Siap. mortar busa juga kalau seandainya dari perencanaan settle-nya nggak dapat gitu ya, itu bisa dikombin juga dengan misal dari cerucuk gitu ya untuk mengurangi lagi settlement yang terjadi gitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mungkin saya tambahnya gini aja. Jadi Oh, Pak Edwin ya. siap. Jadi prinsipnya cuma ada 3 Pak pandangan itu adalah mengurangi beban timbunannya, lalu memperbaiki tanah dasarnya, lalu mentransfer beban ke tanah keras. Itu saja sih Pak. Jadi salah satu yang tadi Pak, kalau untuk timbunan dengan adalah meringankan bebannya. Korelasinya adalah kepada penurunan. Itu aja mungkin. Itu aja mungkin Pak Rizaldi. Ya, terima kasih Pak Numan, sudah sangat jelas ya tadi yang disampaikan oleh Pak Hardi dan juga Pak Numan. Berikutnya kita masih ada pertanyaan dari Pak Siswanto. Ini tanya Pak Hardi, berapa berat yang diizinkan campuran antara pasir, semen, dan air untuk timbunan ringan UCS 800 dan 2000 kPa, dan berapa berat yang diizinkan campuran pasir, air, semen yang telah dicampuran dengan foam? Mungkin Pak Hardi, silakan Pak. Nah, coba saya izin share screen Pak Ria. Nih, sini dia. Oke, kelihatan ya, tidak? Ya, ini terkait week design 800. Kalau kita bicara Belum Pak Hardi. Belum terlihat share screen. belum ya. Bentar. Zoom. Oh iya, lupa share ya. Ya, ini lihat. Udah terlihat Pak Rizal? Aman Pak Hardi. Sudah Pak. Nah, ini contoh mic design yang di baik 800 kalau kita bicara berat 800 2000 kPa. Kalau untuk yang sudah jadi antara campuran pasir, semen, dan air sama foam itu kita batasin pada saat dia kering 0,8 ton per meter kubik. Berarti pada saat dia basah kita targetkan dia di 0,9. Karena pada saat dia kering itu ada pengurangan si airnya tadi, biasanya ranging pengurangannya itu antara 0,1 sampai 0,13. Jadi kalau kita main sama 0,9 bahasanya kita dapat keringnya di 0,8 atau bisa juga sampai dapat di 0,78. Nah, kenapa kita batasin itu 0,8 maksimum? Bisa saja dia kita izinkan pada saat basah kering itu 0,6 selama si kuat tekan UCS-nya dapat antara 800 kalau untuk bagian bawah dan 2000 yang untuk bagian atas. Ya, cuman pengalaman yang kita dapat biasanya kalau keringnya di 0,5 0,6 biasanya si kuat tekannya kita nggak dapat, ya dapatnya keropos. Itu pengalaman yang kita alami. Nah, pada saat kita membuat DMF itu kita biasanya coba-coba nih kayak semen ini, saya ambil contoh satu ini 3 semen W/C-nya kita ranging antara 0,48 sampai 0,55. Coba-cobanya ya 320 ini W/C-nya kita ambil 0,5 dari si semennya. Volume agregatnya. Setelah kita dapat volume pastanya antara semen water, 0,2 kita dapat volume agregatnya perkiraan di 0,3.
738. Ini semen anti air. Nah, habis itu kita ambil berapa persen dari volume tadi, sisanya tadi. Dalam hal ini kita ambil ranking biasanya poin anti pasir itu kita ambil antara 10 sampai bisa 17. Jadi semakin berat pasir dalam komposisi itu tadi, biasanya dapat perkiraan si total pada saat mengadakan DMF itu akan lebih berat. Nah, contoh kita dapat di sini adalah 0,805. Jadi asumsinya nanti pada saat pembuatan DMF itu kita akan mendapatkan densitas basahnya itu antara 0,805. Nah ini nih. Nah, nanti begitu dapat baru kita tes hasil pengujiannya seperti apa, masuk tidak kuat tekannya. Kalau tidak masuk, kita akan uji coba lagi nih. Yang bisa dimainkan apa gitu. Bisa saja si semennya kita naikkan gitu ya. Tapi starting 800 kita biasanya starting di 270. Ini akan tergantung sama si jenis pasir yang kita gunakan, karena beberapa lokasi pasir yang di kita ada yang sangat halus gitu-gitu ya. Kadang di 270 dapat, ada yang 300. Cuma average rata-rata kalau 800 KPA kita dapatnya biasanya di 270 untuk ukar semennya sampai 335 lah. Nggak dapat. Kalau yang 2000 kita kisaran antara 350 mungkin sampai 400 gitu ya. Nah, itu yang kita mainkan. Jadi sebenarnya kita tidak punya berapa berat itunya apa. Kita hanya target basanya saja pada saat dicampur sama si busa itu 0,9 di target di kita umum yang biasa kita gunakan. Nah, kalau seandainya berapa berat antara semen, pasir sama si airnya, itu datanya saya nggak pegang, saya lupa ingat itu berapa ya, kalau antara hanya mortarnya saja ya, si beratnya berapa gitu ya. Cuman ada kok itu, nanti kalau memang perlu nanti saya tambahkan juga. Paling itu Pak Rizal, makasih. Ya, terima kasih Pak Hardi. Dari Pak Numan ada tambahan? Cukup Pak Rizaldi? Kita masih ada sedikit lagi. Kita pertanyaan berikutnya ya. Dari Pak Muhammad Alwan Fikri bertanya, dalam simulasi desain penggunaan mortar busa sebagai timbunan, apabila dalam desain beban trafik tidak dihitung, mortar busa penurunan maksimum yang terjadi yaitu 15,96. Namun apabila beban trafik tidak dihiraukan, maka akan terjadi deformasi ke atas akibat uplift. Modifikasi seperti apakah yang dapat dilakukan? Mungkin Pak Hardi. Oke. Ini asumsi ya. Ya, Pak. Oke, kalau kita bicara tanah lunak, sepakat ya, penurunan yang terjadi itu tanah dasar ya. Jadi kita tidak bicara penurunan yang terjadi karena mortar busanya, tapi akibat beban yang bekerja pada tanah dasar. Jadi tanah dasar yang turun, yang mengakibatkan ya bangunan di atasnya, entah itu timbunan biasa atau mortar busa, dia menjadi ikut turun. Ya. Kemudian mortar busa penurunan maksimum terjadi 15,96. Ini saya nggak jelas apakah ini after konsumsi atau setelah konsumsi. Nah, tadi mungkin jawabannya deformasi ke atas akibat uplift itu akan tergantung kembali ke jawaban saya yang pertama nih. Possibility lokasi tersebut, apakah memang ada potensi muka air banjirnya sampai segitu tingginya gitu ya. 0,80% dari tinggi timbunan mortar busa dalam hal ini dilakukan gitu ya, sehingga dia bisa bergerak ke atas gitu ya. Dan apabila ini terjadi, kita sebenarnya akan tidak bicara beban trafik lagi ini harusnya. Beban trafik ya beban hidup yang memang harus
dihitung pada saat perencanaan. Jadi apabila diabaikan, berarti dia akan mendapatkan beban tambahan. Pengaruhnya harusnya ini lebih ke tanah dasar kalau saya nangkepnya ya. Karena kita tidak akan bicara ke uplift lagi, karena begitu kita bicara uplift, karena beban traffic ini kan bukan beban permanen yang dia stay di sana gitu ya. Dia beban traffic itu ya dia lewat gitu ya, dinamis gitu. Jadi apabila uplift ini saya berpikir dia lebih cenderung ke beban matinya. Jadi beban mati berarti kita bicara beban timbunan. Jadi selama tidak ada kemungkinan gaya angkat akibat hidrostatik air, misal sampai 80% ya ke atas gitu ya, harusnya ini bisa diabaikan gitu. Itu paling Pak Rijal, tambahan silakan. Pak Numan, silakan. Saya salah nangkep. Oke. Mungkin ya kalau yang saya baca mungkin maksudnya yang di paragraf pertama itu kalau beban trafiknya diperhitungkan nih kayaknya ya. Situ turun tuh Pak Hardi 15,96 cm. Tetapi kalau beban trafiknya nggak diperhitungkan malah jadi uplift gitu Pak. Mungkin ya kalau saya coba trace karena pernyataan di paragraf pertama sama paragraf kedua sama, tidak dihiraukan beban trafik. Mungkin salah satunya yang atas itu dihitung malah turun, nggak dihitung malah naik gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya, sepertinya ya Pak Alwan. Ya, tapi itu sih Pak. Jadi kalau untuk traffic itu ya lebih kepada beban yang lalu lalang Pak ya. Jadi biasanya kalau dalam ya ini Pak, ini beberapa mazhab lagi nih kalau saya bilang ada yang memang di si beban timbunannya itu beban trafiknya itu jadi sebagai beban yang tetap Pak. Dan kalau ada yang menganggap bahwa itu beban lalu lalang saja gitu, jadinya tidak diperhitungkan dalam jadi kan nggak mungkin Pak ya dalam satu waktu misalkan truk kelas 1 diem gitu Pak selama konstruksi, dia tuh nggak maju-maju, jadinya dia akan menambah beban kalau kita hitung sebagai beban yang tetap gitu. Tapi kan kalau traffic itu kan lalu lalang. Tapi taruhlah misalkan itu diperhitungkan Pak ya, jadinya sepertinya dengan uplift ya Pak, itu 15 kPa itu tidak terlalu signifikan sih Pak untuk terhadap adanya penurunan dan malah ada uplift. Kalau saya lebih kepada mungkin ini kondisi ini lebih pada pasang surut Pak. Kalau untuk turun atau tidak, ketika surut itu biasanya kan tidak ada buoyancy Pak ya, jadi dia menekan tanah dasarnya dan biasanya turun tuh. Nah ketika airnya naik pasang, dia ada yang membuat si timbunan ringan lebih ringan Pak, karena ada buoyancy ya, efek si apung dari si timbunan ringannya, meskipun tidak akan mengapung juga gitu Pak. Jadinya saya melihatnya malah ke lebih banyak pengaruhnya lebih kepada pasang surut itu Pak Fikri gitu ya. Kalau traffic kayaknya karena 15,696 cm itu besar sekali Pak. Kemungkinan tidak nggak akan tercover dengan beban 15 kPa. Ya, mungkin itu sih Pak Rizaldi. Perencanaan kita tuh beban traffic itu dimasukkan 15 kPa itu. Ya, dimasukkan. Ya. Mungkin ada tambahan lagi Pak Hardi atau sudah cukup? Mungkin satu lagi kali ya, ini pertanyaan terakhir karena keterbatasan waktu juga dari Pak Victor Utapaya. Untuk material ringan mortar busa, apakah kemungkinan terjadi settlement akibat rongga busa yang sudah mengalami ketuaan bahan atau pelapukan? Mungkin ke Pak Hardi ya. Nah, ini pengalaman Pak ya, bicaranya ya. Yang paling lama itu mortar busa yang diaplikasikan itu di tahun 2009. Ya. Kemudian 2010 lah, 2009 itu yang Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dan 2010 itu
yang di operate jembatan di Kedaton. Kita juga punya sebenarnya pada saat uji skala lab gitu ya, ada di lokasi di dekat kantor kita. Jadi kalau secara visual dia lebih ke kaku Pak, dia tuh Pak. Jadi begitu dia kering ya dia kaku, sebenarnya kayak beton saja, dia hanya berongga gitu ya, ada rongganya. Dan untuk setelah kita baik yang Pangkalan Bun ataupun yang di Kedaton itu kita melakukan monitoring selama 2 tahun gitu ya. Shuttle yang terjadi biasanya pengaruhnya akibat di tanah dasar. Kalau yang untuk Kedaton malah karena dia penggantian opritnya, jadi timbangan opritnya kita ganti, itu malah tidak melakukan terjadi penurunan dibanding sama sebelahnya. Kemudian kita juga di Pangkalan Bun, kita terakhir itu Pak Luman kesan 2021 ya, teman ya? 2022 ya? 2022. Jadi kalau kita bicara shuttle yang terjadi akibat rongga, biasanya dia akan parsial, jadi at least paling enggak dia ada struktur di badan jalannya tuh retak lah gitu ya. Dan itu kita tidak menemukan. Jadi sementara kesimpulan yang kita dapat settlement yang terjadi itu pada setelah 10 tahun ya soal itu tidak terjadi settle akibat rongga busa yang ada di apa yang ada di muatan busa tersebut. Jadi kalaupun dia gagal dia biasanya akan pecah gitu Pak ya. Si rusaknya tuh dia pecah gitu ya. Pecah dan berbutir gitu prosesnya gitu. Paling itu Pak Victor jawaban yang bisa saya kasih gitu. Ya, terima kasih Pak Hari. Mungkin Pak Numan ada tambahan atau? Enggak, Pak Rizaldi, cukup sepertinya. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu, maaf tidak bisa semua pertanyaan dijawab secara langsung. Mungkin nanti akan kami sampaikan secara tertulis ya. Baik,